Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Karazo Official. Semoga kita semua yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini saya berada di komplek Candi Prambanan. Di sini ada Candi Siwa, Candi Wisnu, dan candi-candi lainnya. Ada juga candi yang belum selesai. Bagaimana keseruannya? Untuk itu ikuti terus video-video dari channel Karazo Official. Hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke komplek Candi Prambanan yang ada di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, Kranggan, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini begitu ramai, baik dari wisatawan lokal maupun dari wisatawan mancanegara. Hampir saja saya tidak bisa masuk dikarenakan saya sampainya di sini waktunya sudah terlalu sore, yaitu sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian barat. Sementara di sini tutupnya pada pukul 17, sehingga saya masih ada waktu sekitar 10 menit untuk membeli tiket. Dan alhamdulillah saya kesempatan untuk membeli tiketnya dan saya bisa masuk ke kawasan Candi Prambanan ini. Tiket masuk untuk wisatawan Nusantara atau lokal sebesar 50.000 per orang, sementara untuk turis atau wisatawan mancanegara sebesar Rp75.000. Sebelum masuk ke dalam komplek, kita sudah bisa disuguhkan dengan papan informasi mengenai penemuan, pemugaran, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan candi yang ada di komplek Candi Prambanan ini. Sahabat sekalian, Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia. Kuat dugaan candi ini dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, yaitu Raja Mataram kuno yang memerintah pada masa 840 sampai dengan 856 Masehi. Hal ini didasarkan pada isi prasasti Siwarga. Prasasti berangka tahun 778 Saka atau sekitar 856 Masehi. Ini ditulis pada masa pemerintahan Pakai Pikatan. Menurut sejarahnya, pembangunan Candi Prambanan ditujukan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Dewa Pencipta, Wisnu, Dewa Pemelihara, dan Siwa, Dewa Penghancur. Di area Prambanan, Candi Siwa menjadi yang tertinggi dengan ukuran 47,6 meter, adapun lebarnya 34 meter. Selain Candi Siwa, candi utama lainnya di Prambanan adalah Candi Brahma dan Wisnu. Candi Brahma menyimpan arca Brahma, sedangkan Candi Wisnu terdapat arca Wisnu yang tingginya hampir 3 meter. Candi Brahma dan Wisnu memiliki ukuran yang sama, yaitu tinggi 33 meter dan lebar 20 meter. Seperti dikutip di laman kebudayaan Kemdikbud.go.id, di Candi Prambanan terdapat relief yang menceritakan epos Hindu, yakni Ramayana dan Krishnayana. Relief ini diukirkan pada dinding sebelah dalam pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama tadi. Kisah Ramayana berawal di sisi timur Candi Siwa, lalu berlanjut ke Candi Brahma. Dalam relief tersebut menggambarkan Sinta, istri Rama, diculik oleh Rahwana ke kerajaannya, yaitu Alengka. Panglima bangsa Wanara atau Kera Hanuman datang ke Alengka untuk membantu Rama mencari Sinta. Itulah sebagian kisah Ramayana yang terdapat pada relief Candi Prambanan. Meskipun komplek percandian Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di 2 tempat, yakni Desa Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Tlogo Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau kurang lebih 17 km timur laut dari kota
Jogja, 50 meter barat daya dari kota Surakarta, dan 120 km selatan dari kota Semarang, persis di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C.A. Lon, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu, Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Meskipun demikian, Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Reruntuhan candi ini tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang tahun 1880-an yang sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan ukiran dan batu candi. Kemudian pada tahun 1855, John William Edgerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian, Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan taman. Sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan pondasi rumah. Pemugaran mulai dilakukan pada tahun 1918, akan tetapi upaya serius yang sesungguhnya dimulai juga pada tahun 1930-an. Upaya restorasi terus-menerus dilakukan bahkan hingga kini. Pemugaran Candi Siwa, yaitu candi utama komplek ini, dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Pada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu baru karena batu-batu asli banyak yang dicuri dan dipakai ulang di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tak dibangun ulang dan hanya tampak pondasinya saja. Candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Kini beberapa bagian candi Prambanan tengah direstorasi kembali untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung. Setelah ditutup beberapa waktu, namun kembali dibuka untuk wisatawan. Selain sejarah Candi Prambanan yang sudah kita bahas tadi, ada juga legenda yang menarik, yaitu tentang pembuatan Candi Prambanan, kisah Roro Jonggrang. Kisah ini berawal yaitu seorang pemuda yang bernama Bandung Bondowoso yang ingin menikahi seorang gadis yang cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Dikarenakan Rara Jonggrang tidak ingin dinikahi oleh Bondowoso, maka ia bersiasat untuk memberikan syarat harus membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Syarat yang dianggap oleh Roro Jonggrang tidak mungkin disanggupi untuk dikerjakan oleh Bandung Bondowoso ternyata keliru, dan Bandung Bondowoso bisa memerintahkan makhluk halus berupa jin dan lainnya dia untuk membangun candi dalam waktu 1 malam. Tentu saja hal ini membuat Roro Jonggrang sangat gelisah dan dia mengumpulkan gadis-gadis untuk menumbuk padi dan juga membakar jerami supaya menciptakan langit yang cerah seolah-olah pagi sudah tiba. Merasa pagi sudah tiba, maka para jin yang membantu Bandung Bondowoso untuk membangun candi segera kabur, sehingga candi tidak selesai seluruhnya. Sementara itu, candi baru saja selesai sebanyak 999 buah. Menyadari kecurangan yang dilakukan oleh Roro Jonggrang, maka Bandung Bondowoso pun mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000.
Begitulah legenda Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas, saya tidak bisa datang atau berkunjung ke Candi Sewu, Candi Bubrah, dan Candi Lumbung, serta museum yang ada di kawasan Candi Prambanan ini, dan tentu saja sudah tidak dipungutkan biaya lagi karena sudah termasuk dalam harga tiket yang tadi. Dan di sini kita begitu keluar sudah menemui area untuk kulineran dan juga untuk membeli oleh-oleh dan juga souvenir. Terima kasih saya ucapkan bagi sahabat yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan bagi yang belum atau yang baru saja menemukan channel Corazo Official, mohon bantu untuk subscribe channelnya, di like videonya, serta nyalakan juga loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Corazo Official.